Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia, yaitu mengulas suatu novel. Novel yang akan saya ulas yaitu berjudul Invalidate: The Bridge of Perfection. Buku ini berjudul Invalidate: The Bridge of Perfection. Buku ini ditulis oleh Paradita, diterbitkan di tahun 2018 oleh Kubus Media, dan buku ini berjumlah halaman 398 halaman. Buku ini mengisahkan Dewa Pradita yang seorang pewaris tunggal keluarga Pradita dan merupakan cucu dari pemilik Pradita University, dengan Pelita Senja yang merupakan mahasiswi beasiswa yang memiliki perawakan kuno, memakai kacamata dan memakai tongkat di kedua tangannya. Hal tersebut mengakibatkan ia dipandang sebelah mata oleh semua orang. Kisah ini dimulai ketika Pelita Senja ditunjuk sebagai pembimbing Dewa untuk membantu Dewa di dalam pendidikannya. Awalnya, Dewa menolak untuk mengikuti taruhan yang diberikan oleh kedua sahabatnya. Namun karena Pelita dekat dengan Gilti, sepupu dirinya, akhirnya Dewa pun setuju untuk mengikuti taruhan untuk menaklukkan Pelita. Selama Pelita menjadi pembimbing Dewa, banyak perubahan yang terjadi di dalam diri Dewa. Contohnya seperti Dewa sering masuk kelas, Dewa mengikuti ujian, Dewa tersenyum hingga tertawa. Pelita membawa dampak besar bagi kehidupan Dewa. Kebersamaan mereka akhirnya menimbulkan perasaan di hati masing-masing. Dan juga Dewa memperlakukan Pelita dengan sangat baik, sehingga banyak perempuan yang ingin berada di posisi Pelita. Namun rahasia masa lalu keduanya pun terungkap, yang mendatangkan luka bagi keduanya. Ayah Pelita merupakan salah satu pembunuh orang tua Dewa. Di satu sisi Dewa ingin menegakkan keadilan, namun di sisi lain Dewa tidak ingin menyakiti Pelita. Lalu Dewa pun memutuskan untuk melepas Pelita dan membuat Pelita menangis teramat dalam. Hal tak terduga lainnya pun terungkap. Ternyata dalang dari pembunuhan kedua orang tua Dewa yaitu omnya sendiri, yang merupakan ayah dari Gilti. Omnya sangat mengharapkan harta dari keluarga Pradita. Akhirnya omnya itu menahan Pelita sebagai tahanan. Namun di akhir cerita Dewa mampu membebaskan Pelita. Akhirnya luka keduanya pun berkurang. Namun takdir seakan membuat mereka menjadi terhambat untuk bersama. Pelita harus melanjutkan pendidikannya untuk kuliah di Paris. Itu merupakan mimpi terbesarnya. Ketika mereka terpisah, mereka sama-sama memperbaiki diri untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Tema yang digunakan dalam novel ini yaitu percintaan atau romance. Selanjutnya, alur atau plot yang digunakan dalam novel ini yaitu alur campuran. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini yaitu orang ketiga serba tahu, yaitu pencerita tidak hadir di dalam teks sebagai tokoh cerita. Selanjutnya kita akan membahas tokoh dalam novel ini. Yang pertama ada Dewa Pradita. Dewa Pradita merupakan mahasiswa yang sangat kejam, angkuh, dan suka meremehkan orang lain. Namun di balik itu semua, ia sangat baik dan bersikap manis terhadap Pelita. Yang kedua ada Pelita Senja. Pelita Senja dikenal sebagai mahasiswi yang sangat pintar, baik, dan perhatian. Yang ketiga ada Gilti. Gilti dikenal sebagai sosok yang sangat ramah. Dan yang tokoh lainnya yaitu Gerka dan Randy. Gerka dan Randy merupakan sahabat dari Dewa yang sangat humoris dan juga lebih dewasa daripada Dewa. Amanat dalam novel ini adalah kita tidak boleh mudah menyerah dan juga harus berjuang seperti Pelita. Ia walaupun memiliki ketidaksempurnaan, ia tetap berjuang untuk menjalani kehidupan. Selanjutnya kita akan membahas latar. Latar yang digunakan dalam novel ini adalah latar tempat. Latar tempat yang digunakan yaitu ada kampus, rumah sakit, panti asuhan, rumah Pradita, rumah Dewa, dan juga gedung seni. Latar waktunya ada pagi hari
dan juga harus berjuang. Seperti Pelita, ia walaupun memiliki ketidaksempurnaan, ia tetap berjuang untuk menjalani kehidupan. Kelebihan dalam novel ini banyak, terdapat kalimat-kalimat yang indah, seperti contohnya yaitu semuanya diciptakan dalam keadaan sempurna. Jika ada yang berbeda, itu artinya kamu istimewa. Dari kalimat tersebut membuat pembaca merasa bersyukur karena dilahirkan sempurna. Dalam novel ini juga terdapat kalimat-kalimat yang membuat pembaca tersadar akan harus bersyukur dan menerima kehidupan dan menjalani kehidupan ini. Kekurangan dalam novel ini yaitu banyak terdapat kata-kata yang kotor sehingga tidak cocok untuk membaca di bangku SMP. Lalu kekurangan yang lainnya yaitu penyampaiannya terlalu cepat sehingga tak sesuai ekspektasi pembaca. Namun kekurangan dalam novel ini tak membuat saya untuk berhenti membaca berkali-kali novel ini. Menurut saya novel ini sangat recommended untuk